Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini masih bisa kita sama-sama diberikan begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, yang mana tidak semuanya Allah memberikan nikmat iman dan Islam ini kepada setiap hambanya. Namun, alhamdulillah kita masih diberikan salah satu nikmat tersebut. Allah bisa saja memberikan nikmat sehat kepada siapapun. Allah bisa saja memberikan nikmat harta, nikmat kebahagiaan kepada siapapun. Namun Allah tidak akan memberikan nikmat iman ini kepada semua hambanya. Untuk itulah patutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang membimbing kita, yang membukakan jalan kepada kita semuanya, baik itu jalan hidayah ataupun jalan nur, sehingga kita pada saat ini berada pada zaman yang terang benderang, penuh dengan cahaya Islam dan keimanan. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sedikit akan kami sampaikan tentang makna bersyukur, yang mana makna bersyukur ini adalah salah satu ungkapan yang harus senantiasa kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasa syukur ini adalah salah satu tanda kita akan menyadari tentang adanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah memberikan nikmat ini, kita senantiasa bersyukur, yang mana dalam Quran surat Ibrahim, di situ diterangkan dalam ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan ketika Tuhanmu memaklukkan, dan sesungguhnya jika kamu bersyukur, Allah mengatakan jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat yang kuberikan kepadamu. Artinya apa? Ucapan rasa syukur ini sangatlah wajib kita ungkapkan, minimal ketika kita mendapatkan rezeki, mendapatkan, setidaknya ketika kita bangun tidur di pagi hari kita masih bisa bernafas, masih bisa menghirup udara segar, itu kita ucapkan alhamdulillah, itulah sebagai salah satu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berucapkan rasa syukur tersebut, Allah akan menambah nikmat yang terus akan diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetapi ya, dalam lanjutan ayatnya adalah
ada kata-kata tapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Di sini Allah menerangkan ketika kita tidak mensyukuri atau kita mengingkari eh, nikmat yang diberikan oleh Allah ataupun kita tidak bersyukur, Allah tidak mengatakan tidak akan memberikan nikmat, tetapi Allah hanya menyampaikan bahwasanya azabku lah sangat pedih. Nah, di situ tergambar bahwasanya sayangnya Allah ini kepada kita, jadi tidak mengancam eh, akan kucabut nikmatmu, tidak, tetapi Allah hanya menggambarkan bahwasanya azab Allah itulah sangat pedih. Nah, maka dari itu eh, dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari ini tidak lepas dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Selain kita tadi mengucapkan dengan alhamdulillah, kita bisa dengan niatnya. Yang pertama yakni dengan niat, meyakini dengan sungguh-sungguh di dalam hati bahwa semua nikmat yang kita peroleh ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat harta benda, jabatan ataupun pangkat atau apapun yang kita rasakan setiap hari ketika kita eh, menjalani kehidupan kita sehari-hari itu adalah kita yakini bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bisa ungkapkan dengan lisan. Setelah kita meyakini bahwasanya ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di mana saja, kapan saja ketika kita mendapatkan nikmat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dengan menjaga dan mengamalkan. Nah, nikmat Allah lah sangat banyak sekali. Kami pun tidak mampu untuk menghitungnya. Semuanya hanya titipan saja. Yang suatu saat nanti pasti dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, nikmat berupa kesehatan, suatu saat kita pasti akan mati, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat sehat. Ketika Allah mencabut nikmat sehat, maka kita akan sakit. Nah, bagaimana dengan bukti kita bahwasanya menjaga dan mengamalkannya? Ketika kita sehat, kita diberikan mata yang sehat, kita pergunakan untuk melihat yang baik-baik. Kita diberikan telinga, biasa mendengar, kita pergunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Kemudian kita diberikan lisan yang bisa ngomong dengan gigi yang sehat, lidah yang sehat, kita pergunakan dengan hal yang baik. Tangan kita bisa pergunakan dengan hal yang baik. Itu salah satu ketika kita melihat hal tersebut, menggunakan hal nikmat dari Allah kita gunakan untuk hal-hal yang baik, itu termasuk salah satu ungkapan rasa syukur kita yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita eh, mengamalkannya itu adalah mengamalkan ketika kita mendapatkan nikmat harta, nikmat jabatan, itu kita gunakan untuk hanya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan harta, kita bergunakan untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Kemudian berinfak atau beramal itu salah satu eh, upaya kita untuk mengamalkan daripada nikmat Allah yang diberikan tadi. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat eh, kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dan selalu bertambah dan senantiasa bertambah dan insya Allah menjadikan keberkahan dalam hidup kita sehari-hari. Demikian, waalaikumsalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.